ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أفضل الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, pertama-tama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Salawat beriring salam tidak lupa kita limpahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau dan umat beliau sampai hari kemudian. Jemaah yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam kitabnya dalam surah Al-Baqarah ayat 271, In tubdus sadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum wa yukaffir 'ankum min sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir. Yang artinya, jika kamu menampakkan sedekahmu maka itu adalah suatu yang baik. Namun jika engkau sembunyikan dan engkau berikan kepada kaum fuqara, maka itu lebih baik bagimu. Allah Subhanahu wa taala akan menghapus kesalahan-kesalahanmu, dan sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Surat Al-Baqarah ayat 271. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan sebuah amal, yaitu sedekah. Satu sedekah lebih baik daripada sedekah yang lain. Yang pertama adalah sedekah yang dinampakkan atau yang dikeluarkan secara terang-terangan. Allah mengatakan ini adalah suatu kebaikan. In tubdus sadaqati fa ni'mahi. Jika kamu nampakkan sedekahmu maka itu adalah suatu yang baik. Sedekah itu sendiri adalah kebaikan, dan menampakkan sedekah ada kebaikan juga di dalamnya, yaitu mungkin orang lain bisa meniru apa yang kita lakukan. Orang lain bisa mengikuti langkah kita bersedekah, dan itu adalah satu kebaikan. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha." Barang siapa yang melakukan suatu kebaikan di dalam Islam, maka baginya pahala dari kebaikan itu dan pahala orang-orang yang mengikuti kebaikan tersebut tanpa dikurangi pahala-pahala mereka sedikit pun. Demikian juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man dalla ila khairin falahu misla ajri fa'ilih." Barang siapa yang menunjuki orang kepada satu kebaikan, maka baginya pahala seperti orang yang mengikutinya. Menampakkan sedekah adalah satu yang baik. Di antara kebaikan itu adalah sedekah kita mungkin akan menjadi inspirasi bagi orang lain. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di sini level sedekah yang jauh lebih baik, jauh lebih tinggi. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum. Namun jika kamu sembunyikan sedekahmu itu
dan kamu berikan kepada fakir miskin, maka itu lebih baik bagimu. Sisi kebaikan sedekah yang disembunyikan adalah amal-amal yang disembunyikan itu lebih terjaga keikhlasannya. Ketika kita beramal dan orang lain tidak mengetahui amal kebaikan yang kita kerjakan, maka itu akan menjaga hati kita dari hal-hal yang bisa mengganggu keikhlasan, seperti pujian, ucapan terima kasih atau balasan dari orang-orang yang menerima kebaikan itu dari kita. Sebagaimana sabda Nabi SAW yang mendukung hal ini tentang 7 orang yang akan dinaungi pada hari kiamat, di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah rajulun tasaddaqa bisadaqah fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuh. Seorang laki-laki yang mengeluarkan sedekah lalu dia menyembunyikan sedekahnya sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya, yaitu orang-orang yang ada di sekitarnya atau orang-orang dekatnya, anak istrinya, sahabat-sahabatnya, orang tuanya atau orang-orang dekatnya tidak tahu bahwa ia telah mengeluarkan sedekah. Atau orang yang menerima sedekah itu tidak mengetahui bahwa dialah yang telah memberikan sedekah tersebut. Demikian pula Nabi SAW bersabda dalam hadis yang lain yang menjelaskan bahwa amal-amal yang tersembunyi itu adalah lebih baik dan lebih disukai Allah Subhanahu wa taala. Nabi bersabda, "Innallaha yuhibbu al-'abda at-taqiyal ghaniyal khafi." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyintai hamba yang bertakwa, kaya hati lagi tersembunyi. Hadis-hadis tersebut menguatkan ayat yang kita bacakan tadi, bahwa amal-amal di antaranya sedekah yang disembunyikan, yang dirahasiakan itu lebih baik. Sisi kebaikannya adalah amal itu akan terjaga keikhlasannya. Kita akan bisa mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lain, innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukura. Sesungguhnya kami memberi makan kepada kamu untuk mengharapkan wajah Allah. Kami tidak mengharapkan dari kamu balasan, ucapan terima kasih atau balasan ataupun ucapan terima kasih. Amal yang kita sembunyikan itu akan selamat dari hal-hal tersebut. Orang-orang tidak mengetahuinya dan tentunya tidak akan memberikan balasan apapun ataupun pujian apapun terhadap amal yang kita kerjakan. Dan itu akan menjaga keikhlasan kita. Dan amal semakin tinggi kadar keikhlasannya, maka akan semakin besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Abdullah Ibn Mubarak berkata, "Rubba amalin saghir tu'azzimuhun niyah, wa rubba amalin kabir tusaghiruhun niyah." Berapa banyak amal-amal yang kecil menjadi besar karena niatnya, yaitu kadar keikhlasannya. Dan berapa banyak amal-amal yang besar menjadi kecil di sisi Allah Subhanahu wa taala juga karena kadar keikhlasannya. Maka dari itu Nabi SAW menekankan kepada kita semua agar jangan menyepelekan amal-amal yang kecil. La tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan kamu remehkan amal-amal yang kecil. Walau antalqa ahaqqa biwajhin talq. Walaupun sekedar kamu memberikan senyuman ketika kamu bertemu dengan saudaramu. Artinya amal-amal yang kecil ini bisa jadi menjadi besar nilainya di sisi Allah karena kadar keikhlasannya. Maka Nabi SAW berpesan kepada kita, fattaqun nar walau bisyikki tamrah. Bersedekahlah kamu walaupun dengan separuh buah kurma. Separuh buah kurma yang kita sedekahkan, tapi kalau kadar keikhlasannya itu tinggi, maka itu sangat bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah yang dimuliakan Allah, oleh karena itu kalau kita bicara tentang keikhlasan ada dua sisi. Sisi yang pertama, ikhlas sebagai syarat amal. Nabi mengatakan, innallaha la yaqbalu minal amali illa ma kana khalisan wa butughiya bihi wajhuh. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima sebuah amal kecuali yang ikhlas dan semata-mata mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Sisi pertama adalah ikhlas merupakan syarat diterimanya sebuah amal. Sisi kedua,
Ikhlas merupakan salah satu barometer tinggi rendahnya sebuah amal. Semakin tinggi kadar keikhlasan, maka semakin tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan melebihi orang-orang yang mungkin melakukan satu amalan yang besar dan mungkin ditiru amalnya oleh orang lain. Namun amal yang disembunyikan, yang menunjukkan indikasi keikhlasan, itu lebih besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini membuktikan kepada kita bahwa kadar keikhlasan itu adalah sesuatu yang dipandang, dilihat, dinilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu hendaknya kita terus berusaha untuk meningkatkan kadar keikhlasan kita. Bukan hanya sekedar ikhlas menjadi syarat sebuah amal. Itu suatu perkara yang mungkin sama-sama kita sudah ketahui. Tapi lebih dari itu, yaitu kita meningkatkan kadar keikhlasan kita, sehingga amal itu menjadi lebih tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu cara meningkatkan kadar keikhlasan itu adalah dengan berupaya menyembunyikan amal tersebut dari pandangan manusia. Berusaha untuk merahasiakan amal itu, menyembunyikan amal itu dari pandangan manusia, sehingga hati kita lebih terjaga dari penyakit-penyakit sum'ah, ujub dan riya. Fattakullah ya ulil nuha. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina wa ba'd. Jemaah yang dimuliakan Allah, dalam satu hadis Nabi SAW pernah bertanya kepada Bilal, "Ya Bilal, ayyu amalin arja indaka fil Islam?" Wahai Bilal, amal apakah yang paling kamu andalkan di dalam Islam? Itu amal yang menjadi andalan seseorang ketika berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang harus memiliki amal-amal yang diandalkannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini terjadi ketika Nabi mendengar suara terompah Bilal di dalam surga. Dan paginya Nabi memanggil Bilal dan bertanya kepada Bilal, "Wahai Bilal, tadi malam aku mendengar suara terompahmu di dalam surga." Ini menunjukkan bahwa Bilal merupakan ahlu surga, sudah dijamin masuk surga. Kemudian Nabi bertanya kepada Bilal, "Apakah amalan yang paling kamu andalkan di dalam Islam?" Maka Bilal menjawab, Bilal menyebutkan salah satu amal yang dikerjakannya. Kita tahu para jemaah yang dimuliakan Allah bahwa Bilal ini banyak sekali amalnya. Dia adalah seorang budak yang dibebaskan dan mempertahankan tauhidnya, Islamnya dengan siksaan dari majikannya, sehingga dia dibebaskan oleh Abu Bakar As-Siddiq setelah melewati siksaan yang keras untuk mempertahankan Islam. Kemudian Bilal termasuk salah seorang muhajirin yang berhijrah dari Mekah ke Madinah, meninggalkan segala harta benda di Mekah dan pergi ke Madinah. Bilal juga merupakan salah seorang muadzin pertama Nabi SAW di samping Abdullah bin Umi Maktum. Bilal termasuk sahabat yang pernah berkhidmat menjadi khadim Nabi 10 tahun. Dan Bilal juga tidak pernah absen, satu-satunya sahabat yang tidak pernah absen berjihad bersama Nabi SAW. Bilal mengikuti semua peperangan yang diikuti Nabi SAW. Dan banyak lagi amal-amal besar Bilal lainnya. Namun ketika Nabi bertanya kepadanya, "Ayya amalin arja indaka fil Islam?" Kira-kira amal apa yang paling kamu andalkan di dalam Islam? Maka Bilal menjawab, "Ya Rasulullah, tidaklah aku berhadas, melainkan aku berwudu dan mengerjakan salat semampu yang bisa aku kerjakan." Ini amal mungkin tidaklah begitu besar dibandingkan dengan amal-amal Bilal yang lainnya, yang tentunya jauh lebih besar. Amal ini bisa dilakukan oleh setiap kita di sini. Berhadas, kemudian kita berwudu dan kita mengerjakan salat semampu yang kita kerjakan, minimal 2 rakaat. Ini bisa kita lakukan. Adapun amal-amal Bilal lainnya mungkin tidak bisa kita lakukan. Seperti berhijrah, tidak mungkin lagi berhijrah hari ini dari Mekah ke Madinah. Berperang bersama Nabi, Nabi sudah wafat. Berkhidmat kepada Nabi, Nabi juga sudah wafat. Menjadi muadzin Nabi juga tidak mungkin.
Amal-amal itu tidak mungkin kita lakukan, tapi amal ini bisa dilakukan oleh semua kita di sini, yaitu berhadas, berwudu, dan mengerjakan sholat semampu yang kita kerjakan. Ini yang dijawab oleh Bilal kepada Nabi SAW. Maka Nabi mengatakan, itulah sebabnya. Itulah sebabnya kamu mendapatkan sorga dan menjadi penghuni sorga, para jemaah yang dimuliakan Allah. Hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa setiap orang, setiap muslim hendaklah menyiapkan satu amal yang bisa dia andalkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amal yang dengannya dia berharap mendapatkan karunia, ridha, rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Dan hendaklah itu adalah amal yang paling ikhlas dia kerjakan, yang paling tersembunyi, yang mungkin tidak ada orang yang tahu. Kita tahu kisah 3 orang yang tertutup, terkurung di dalam goa. Lalu masing-masing bertawassul dengan amal saleh mereka. Mereka menyebutkan amal yang paling mereka andalkan, yaitu amal yang mereka lakukan dengan ikhlas, yang memiliki kadar keikhlasan yang lebih tinggi daripada amal-amal lainnya. Yang dengan itu ketiga orang ini selamat dari kematian, selamat dan keluar dari goa tersebut dengan selamat. Itu di dunia. Demikian juga nantinya di akhirat. Maka dari itu, para jamaah yang dimuliakan Allah, salah satu faedah yang bisa kita petik dari sini adalah hendaknya setiap orang, setiap pribadi, setiap kita di sini hendaknya menyiapkan satu amal yang paling bisa dia andalkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amal yang mungkin tidaklah begitu besar, tapi dia sampai pada puncak keikhlasan di dalam amal tersebut. Demikianlah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang beruntung, yaitu hamba-hamba yang mendengar nasihat dan yang mengamalkan yang terbaik darinya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وغنينا بفضلك عمن سواك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله رحمكم الله، إن الله تعالى يقول في كتابه المجيد والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وأقيموا الصلاة.